Bapak, mohon izin Pak, terkait doa untuk harapan untuk menjadi ketua umum PSI, tanggapannya gimana? Apa? Ada yang mendoakan, ada ingin Bapak jadi ketua PSI, Pak. Ketua PSI? Ketua umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Menanggapi ada partai yang mau menerapkan sistem itu gimana? Ya bagus, saya kira ini kan era digital ini, kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus. Dan kalau bisa, kalau pernah saya sampaikan, kalau perlu kantor DPD, kantor DPC, kantor di tingkat kecamatan, semuanya pakai virtual office, bagus banget. Tapi regulasinya perlu dirubah. Tapi menurut saya partai ke depan akan seperti itu. Artinya itu sesuai ke harapan Pak Jokowi terkait partai perseorangan? Ya kurang lebih, saya nggak tahu ya di PSI yang diadopsi yang mana, tetapi yang saya sampaikan partai seperti BK ya kurang lebih seperti itu. Berarti ada rencana untuk ke partai baru ya Pak ya? Sudah memikirkan untuk ke partai baru? Ya masih dalam perhitungan, masih dalam hitung-hitungan. Kemarin dari Golkar sebenarnya juga terbuka Pak? Ya masih dalam hitungan. Jokowi, terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar. Di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Saya tadi menyebutkan ada Podemos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, ada Piraten Party di Jerman dan beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih, dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi, e-vote. Jadi memang menjadi satu kecenderungan yang baru di dunia, terutama di antara partai yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang terus terang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan. Pak Jokowi itu berbohongnya sudah berkali-kali, dan berbohong adalah bagian dari pola pikir dan perilaku dia. Jadi buat dia berbohong itu biasa. Itu acuan saya. Berbohong apa? Berbohong dia di publik. Mulai mobil SMK dan seterusnya berbohong. Kedua, dia berbohong soal keluarga. Ini dua vital buat saya. Jadi dengan acuan itu,
Pak Jokowi mengarahkan paling nggak saya dan kita yang lain ini bahwa ijazah palsunya pun, ijazahnya pun. Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih kepada kita bersama sudah mampir di video ini ya. Baru bangun tidur nih ya, kita menyaksikan video cuplikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang dimana nampaknya ya beliau ini belum berakhir sampai di sini ya. Dalam dunia perpolitikan nampaknya beliau masih tertarik dan juga bisa saja terjun dalam kancah politik nasional ya. Dan tadi kalau kita melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan ya, dimana ketika ditanyakan oleh awak media atau kalau nggak salah, nampaknya Pak Jokowi sudah ya mendaftar tapi belum apa tadi ya, belum tapi sudah, kurang lebih seperti itulah, sudah mendaftar jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang memang diketuai oleh anaknya sendiri. Jadi bisa saja ini bersaing antara anak dan bapak ya. Si bapak harusnya ngalah sama si anak, dan si anak apakah akan melawan, akan bersaing gitu ya. Dan tentu ya bisa juga seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, kalau saya mendaftar barangkali ada yang nggak mendaftar kalau udah saya yang mendaftar. Apalagi dalam dunia politik ini kita tahulah teman-teman ya seperti apa ya. Saya nggak perlu kasih tahu lah untuk memperjelas, tapi teman-teman saya yakin Anda paham dan bahkan mungkin lebih paham dibandingkan saya. Nah, yang lebih menarik di sini saya coba lihat ya. Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan. Netizen kali ini ramai membahas harapan elit Partai Solidaritas Indonesia agar Jokowi maju dan terpilih menjadi ketua umum. Ini udah pasti kepilih sih dia. Komentar netizen tertuju pada unggahan judul berita buka pendaftaran. PSI berharap Jokowi mau jadi calon ketum. Menarik. Dari akun Mas Dimnih nih ya, merasa puas jika Jokowi benar-benar menjadi ketua umum PSI menggantikan Kaisang Pangarep yang tak lain adalah anak bungsunya. Ini komentarnya nih. Mantap, biar jadi yang pertama dalam sejarah perdinastian bapak jadi ketua umum setelah anaknya ya. Biasanya kan orang tua dulu baru anak, ini sekarang anak dulu baru orang tua ya. Lalu kemudian dari akun X Wiraning Prang ya dan Asil ya, setuju Jokowi memimpin PSI karena dengan begitu satu keluarga kumpul jadi satu ya, satu keluarga nanti jadi partai keluarga maksudnya gitu ya. Enggak juga lah ya. Kemudian setuju satu keluarga kumpulin jadi satu aja udah ya. Nah gitu dong, akhirnya pada ngumpul semua dalam satu kandang. Timpal akun Aswila, jadi saling saut menyaut di X nih kalau nggak salah ya. Ini dari akun Jonathan Petrus, menganggap Jokowi cocok menjadi ketua Dewan Pembina PSI sementara posisi ketua umum tetap dijabat Kaisang ya. Menurutnya wajar Jokowi berlabuh di PSI karena partai politik yang lain tidak ada yang mau menerima. Barangkali seperti itu ya. Tapi kan sempat juga digadang-gadang Pak Jokowi ini masuk Golkar ya, tapi nggak jadi ya. Nggak tahu nggak jadi ditolak atau memang nggak mau atau nggak diterima sama sekali ya. Itu tentanya juga bagi kita bersama ya. Nah kemudian akun apa nih Meribak ya. Tak yakin nasib PSI di kancah politik nasional berubah sekalipun kelak dipimpin Jokowi. Nah sebetulnya ini kan sudah apa namanya ya, ini kan sudah pernah di-endorse langsung oleh Pak Jokowi bahkan dalam mengkampanyekan sekalipun, tapi tetap juga tuh nggak lolos dan tetap masuk Senayan gitu ya. Partai guram sampai kiamat tetap guram, bahkan mungkin akan lebih parah komentarnya ya.
Dari akun Azril malah mengumbar ke Sumat mengomentari berita elit PSI yang berharap Jokowi jadi ketua umum, ya. Nah, ini lagi kita lanjut lah ya. Diketahui PSI resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih dalam pemilu raya pada Selasa 13 Mei 2025. Pemilihan ketua umum akan dilakukan dengan menggunakan sistem voting dengan konsep satu anggota satu suara. Kemudian, apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, kata Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Steering Komite ASC Pemilu Raya PSI, Andi Budiman saat konferensi pers di DPP PSI Jakarta. Andi mengatakan partainya menganggap Jokowi sebagai mentor. Ia mengakui sistem pemilihan ketua umum satu anggota satu suara yang digunakan PSI terinspirasi dari ide Jokowi soal partai super TPK. Jadi teman-teman tahu lah ya mengarah kemana ya. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI, katanya ya. PSI menjelaskan syarat yang harus dipenuhi bagi calon ketua yakni mendapat surat rekomendasi menjadi ketua dari minimal 5 Dewan Pembina Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pembina Daerah DPD PSI ya. Tidak ada syarat berapa lama seseorang menjadi kader jika mau maju sebagai calon ketua umum. Menurut PSI, hal terpenting adalah mendapat dukungan dari struktur PSI di provinsi dan kabupaten atau kota, ya. Oh, wajar saja, tidak terlalu penting dari luar pemasuk mendaftar bisa gitu ya. Kalau ada yang terpenting adalah mendapat dukungan dari struktur PSI di provinsi dan kabupaten atau kota. Ya wajar saja dong, Kaisang kemarin 2 hari 3 hari di PSI udah jadi ketua umum tanpa jadi kader, tanpa pernah ini itu. Tapi kalau ada dukungan dari struktur bukan organisasi ya, struktur partai PSI di provinsi dan kabupaten kota sudah bisa ya mencalonkan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia ya. Nah, coba kita lihat nih lagi ada berita yang baru nih dari Detik Bali nih. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait peluang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi masih mempertimbangkan untuk ikut bursa ketua umum dalam Kongres PSI yang bakal digelar pada Juli 2025. Sementara itu, PDIP menanggapi santai soal wacana Jokowi pimpin partai lain. Berikut rangkuman pernyataan Jokowi hingga respon PDIP. Nah ini nih. Yang pertama, Jokowi masih hitung-hitungan. Jokowi mengatakan masih menghitung kemungkinan dirinya maju sebagai calon ketua umum PSI. Ia tak ingin buru-buru mendaftar tanpa memperhitungkan risiko kekalahan. Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya kalah, kata Jokowi. Ya. Belum mendaftar kan masih panjang sampai Juli. Seingat saya masih Juni atau Juli ucapnya. Ya, belum tapi sudah atau gimana nih? Oh, belum ya, belum. Yang kedua, Jokowi sindir calon lain bisa mundur. Jokowi menyampaikan kemungkinan calon lain batal mencalonkan diri jika ia maju dalam bursa ketua umum PSI. Dia bisa saja bersaing dengan anaknya, Kaisang Pangarap, untuk merebut kursi ketua umum PSI. Ia nggak tahu bersaing dengan Kaisang jadi ketua umum PSI. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar. Mungkin ujarnya ya. Yang ketiga, sistem one man one vote ya. Jadi satu orang satu suara seperti itu ya, satu kader satu suara ya. Ini jadi tantangan nih. Jokowi menyoroti mekanisme pemilihan ketua umum PSI yang akan menggunakan sistem e-voting dan one man one vote. Menurutnya sistem ini bisa jadi tantangan tersendiri. Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau memakai voting ya, itu satu orang satu suara, seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ katanya sulit sih, tapi kalau udah masuk ya gampang-gampang aja bagi Pak Jokowi kali ya.
Meski menyebut mekanismenya menentang, Jokowi memuji langkah PSI yang melibatkan seluruh anggota partai dalam pemilihan. Ya bagus, saya kira ini memang era digital ini kalau misalnya ada pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada apa kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota ya. PDIP, oh ini hak PSI, itu hak PSI kata PDIP ya. Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima ikut buka suara. Ia menegaskan bahwa PSI punya independensi untuk menentukan ketua umumnya termasuk jika Jokowi maju. Ya PDI menyalonkan siapakan internal PDI, tidak dicampuri. PSI punya independensi untuk memutuskan siapapun, itu hak setiap organisasi, kata Arya Bima di Kompleks DPR RI Jakarta ya. Arya menambahkan bahwa partainya menghormati proses internal semua partai, termasuk PSI. Ia berharap Kongres PSI bisa memperkuat demokrasi. Kongres partai kita hormati. Kita menghormati seluruh partai di Indonesia ini untuk memberikan semacam pengabdian kepada bangsa lewat demokratisasi. Kita harapkan Kongres PSI juga menjadikan instrumen penguatnya demokrasi dan menguatnya berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional, disampaikan. Jadi ada respon dari PDI Perjuangan ya. Mungkin itu saja lah ya teman-teman, ada pendapat lain nanti boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.